Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ilham Manzil, NIM 41211010, dan teman saya Muhammad Abdul Fakih 41211057, dan teman saya Sohalif Husaini 41200039. Yang pertama, pengertian etika. Ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika sebagai menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam kehubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individual, maupun makhluk sosial. Etika khusus dibagi dua macam, yaitu etika individual, membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang tak dianutnya, serta kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Yang kedua, etika sosial membahas norma-norma sosial yang harus dipatuhi dalam hubungannya dengan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, B, pengertian nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai. Nilai value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan, motivator, sikap dan perilaku manusia. Pandangan para ahli tentang nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Menurut Allport, nilai-nilai dalam 6 macam yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, yaitu 1. Nilai teori, 2. Nilai ekonomi, 3. Nilai estetika, 4. Nilai sosial, 5. Nilai politik, 6. Nilai religi. Dan yang kedua, menurut Max Scheler, 1. Mengelompokkan nilai menjadi 4 tingkat, yaitu 1. Kenikmatan, 2. Nilai kehidupan, dan ketiga, nilai kejiwaan, dan yang keempat, nilai kerohanian. Dan ada lagi menurut Notonagoro, membedakan nilai menjadi 3, yaitu 1. Nilai material, 2. Nilai vital, 3. Nilai kerohanian. Dua, pengertian norma. Norma adalah pewujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dihendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudan norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain, 1. Norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Yang kedua, norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Dan yang ketiga, norma hukum
adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. Dan yang keempat, norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Satu, nilai dasar. Meskipun nilai dasar bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya, tentang hakikat Tuhan, manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar sebelum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki involusi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupannya yang lebih nyata. Dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Hubungan nilai norma dan nilai moral. Keterkaitan nilai norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpilih di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita akan selalu terhadap dengan istilah nilai dan norma, dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Dan selanjutnya, aplikasi nilai norma dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dijelaskan juga bahwa yang dimaksud norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuatu dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antar manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Tingkatan norma dasar di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4, yaitu cara. 1. Cara. Contoh, cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. Yang kedua, kebiasaan. Contoh, memberikan hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan atau kedudukan, memakai baju yang bagus pada waktu pesta.
itu kebiasaan. Dan yang ketiga, tata kelakuan. Contoh, melarang membunuh, memperkosa, atau menikahi saudara kandung. Yang keempat, adat istiadat. Misalnya, seorang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan diasingkan ke daerah lain. Ucapan adat Bali misalnya di Bali. Contoh, orang yang berhubungan intim di tempat umum akan dicap tidak susila, melecehkan wanita ataupun laki-laki di depan orang. Itu yang keempat. Dan akhirnya kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya jelaskan tadi, pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita, seperti tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dapat membangun etika bangsa. Membangun etika bangsa ini sangat beradil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika yang baik yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari kami, dari kelompok 5. Bila ada salah kata, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.